Oke, ketemu lagi video part 6 dari chapter 15 long term liability atau liabilitas jangka panjang. Kita sampai kepada isu tentang pelunasan utang jangka panjang itu atau liabilitas jangka panjang itu kalau kalau dia benernya dilunasi dengan memberikan aset yang dia miliki atau memberikan sekuritas itu bisa saham yang dia miliki. Misalnya dia nggak bisa bayar gitu ya, suatu ya mungkin saat ini banyak lah itu terjadi gitu. Jadi kita hutang jangka panjang itu tidak bisa dibayar, kemudian ada aset, ya udah dikasih asetnya atau misalnya ya udah kamu mau nggak sahamnya kayak gitu. Nah, saya mau langsung saja contoh soalnya ya biar lebih agak cepat sedikit gitu. Oke, langsung contoh soal aja terkait hal ini. Misalnya ada Hamburg Bank itu memberikan pinjaman sebesar, saya mau pakai pen dulu bentar ya. Oke, lebih nyaman pakai pen. Memberikan pinjaman 20 juta euro kepada bond mortgage company. Jadi ini kita pendapatannya dari sisi bond mortgage company sepertinya karena yang berhutang kan bond mortgage company. Nah, si bond ini dia menginvestasikan tuh pinjaman tersebut itu ke residential apartment building. Dia punya apartemen gitu atau kita misalnya punya villa-villa gitu ya. Karena sebelum pandemi itu kan lagi hit banget tuh yang seperti kayak hiburan gitu ya, kayak misalnya tempat-tempat rekreasi segala macam kan rame ya. Kemudian orang kan mungkin banyak yang investasi di sana gitu ya, hotel segala macam. Itu terjadi juga kan. Nah, di sisi band itu dia menginvestasikan ke sana gitu buat bangunan gitu kan. Nah, tetapi karena okupansinya rendah, yang nyewa itu rendah gitu ya. Mungkin kalau sekarang ada pandemi gitu kan ya. Aduh, iya pas banget lah. Nah, ini si bond itu tidak bisa melunasi obligasinya, tidak bisa melunasi kewajiban hutangnya tadi, gitu. Nah, kemudian si Hamburg Bank itu bilang gitu bahwa dia setuju sih untuk menerima aset dari bond tadi. Asetnya berupa ya real estate-nya itu dia dikasih lah real estate yang mana fair value-nya itu 16.000. Kalau dari sisi bank dia rugi kan ya, ngasih ngasih 20.000 kemudian hanya diberikan 16.000. Dan dari sisi bond dia seperti untung gitu nanti ya, seperti untung 4.000. Kita lanjutkan. Untuk apa membayar full settlement, pembayaran membayar lunas 20 juta itu. Kemudian dibilang real estate itu sebetulnya carrying value-nya, nilai carrying value carrying value itu adalah nilai yang dicatat. Dicatat oleh siapa? Dicatat oleh bond, karena bond yang punya si real estate tadi itu kan. Bond itu mencatat 21.000 gitu. Jadi bond itu mencatat 21.000. Maka jurnalnya nanti bond itu akan melepaskan real estate tadi ya untuk melunasi hutangnya. Kita lihat jurnalnya, oke? Oke, berarti not payable karena memang dilunasi maka didebitkan 20.000. Kita lihat ada loss. Oke, nanti saya bahas dulu yang di kredit real estate. Real estate yang dilepaskan sesuai dengan nilai carrying value atau nilai yang dicatat oleh bond yaitu 21 juta. Juta ya, tadi saya bilang ribu ya, maaf ya. Nah, kemudian kalau dari sisi pencatatan real estate gitu ya, dari sisi pencatatan real estate itu ada apa ya, ada rugi 5.000. Rugi 5.000 itu dapat dari mana? Ini loh, real estate yang carrying value itu dibandingkan dengan fair value-nya gitu. Jadi mungkin katakanlah kalau misalnya masa-masa sulit, ekonomi sulit atau pandemi seperti ini, banyak mungkin real estate yang nilainya itu mungkin turun karena demand-nya turun ya, misalnya. Tapi di catatan si bond itu tetap 21 juta gitu. Maka dia itu si bond ya rugi gitu kalau melepaskan misalnya nilai pasarnya kan 16, dia nyatetnya 21. Tapi di sini si bond tuh seperti untung ketika misalnya dia punya barang 16 kok ditukar sama utangnya dia yang nilainya 20, makanya ada gain juga gitu. Jadi gain yang extinguishment ini berasal 4.000 itu merupakan dari fair value barang dibandingkan dengan hutang 20 juta. Sedangkan yang 5.000 ini merupakan selisih dari nilai barangnya, nilai real estate aset yang dia tukarkan dibandingkan dengan nilai fair value kayak gitu.
Itu ya, ini yang 5.000 dapat dari situ. 21 dikurangi 16. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Oke, ini kalau misalnya ternyata bond itu tidak memberikan aset, tapi ini memberikan saham, gitu ya. Dan si bank itu mau gitu. Contohnya dia berikan saham berapa lembar? 320.000 lembar dan harga par value-nya adalah 10 di sini. Nah, kemudian ternyata nilai par value dari atau fair value, sorry, nilai fair value dari saham tersebut adalah 16 juta. Ya, untuk membayar utang sebesar 20 juta tadi gitu. Maka ini juga nanti hutangnya atau notes payable-nya ya sama di debit 20 juta. Kemudian kalau di sini kan ada share capital ordinary berarti. Share capital ordinary itu diakui nilai lembarnya dikalikan dengan nilai par value-nya. Kita lihat share capital ordinary 3.200.000. 3.200.000 ini dapat dari 320.000 dikalikan 10 euro. Nah, kemudian kita akan perhitungkan yang fair value 16 ini. Karena si sahamnya itu nilai pasarnya 16 gitu ya, 16 juta. Dan nilai parnya itu 3 juta, 3.200.000, maka selisihnya itu nanti akan masuk ke dalam share premium ordinary. Nanti kalau di bab 15 akan dibahas ini juga ya. 12.800.000. Nah, kemudian apalagi yang kita jurnal? Ini berarti masih ada sesuatu nih. Kalau misalnya sahamnya nilainya 16 ditukar dengan utang 20.000, berarti ada untung sebagai perusahaan yang meminjam. Maka ada untung gain of extinguishment of debt sebesar 4.000. Kayak gitu ya. Gitu. Lanjut, kok mau sih misalnya bang seperti itu ya daripada nggak dibayar, misalnya gitu ya, daripada benar-benar macet, mungkin seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah modification of term, ini adalah restrukturisasi utang dan ini juga banyak terjadi saat ini. Restrukturisasi utang itu bisa salah satu dari 4 ini atau kombinasi. Kita coba lihat apa saja. Mengurangi bunga yang tertera, bunga nominalnya dikurangi. Saat ini banyak lah ya yang dapat restrukturisasi itu, yang mendapatkan bantuan itu, walaupun mungkin di awal tahun 2001 sepertinya dihentikan ya, itu tahun 2020 tuh awal-awal pandemi itu dapat tuh yang UMKM atau peminjam itu dapat restrukturisasi penurunan bunganya. Kemudian apalagi extension. Jadi extension atau perpanjangan masa jatuh tempo. Harusnya jatuh tempo di Agustus ini. Kemudian kita restrukturisasi jadi tahun depan atau dua tahun lagi gitu. Karena misalnya pandemi ini kan mungkin berakhirnya lama ya gitu kan. Misalnya lama itu ya mudah-mudahan cepet ya. Misalnya setahun kemudian akhirnya diperpanjang setahun lagi misalnya. Atau yang ketiga itu mengurangi face amount-nya, mengurangi utangnya. Ini jarang sih. Kalau di Indonesia juga kan yang dilakukan kalau perpanjang waktu, kemudian kurangi bunga. Atau keempat mengurangi tagihan bunga. Jadi kalau ada yang udah nunggak gitu ya, belum bayar bunga gitu, nah bunga yang nunggak itu dikurangi atau dikasih insentif gitu, dikurangi gitu. Nah, ini relevan lah kalau saat ini terjadi itu relevan ini kalau kita bahas gitu. Oke, restrukturisasi atau modification term, contohnya misalnya, pada tanggal 31 Desember tahun 2019, ini nama banknya, ya, itu memodifikasi atau restrukturisasi perjanjian dengan Resort Development Group. Berarti Resort Development Group-nya ini yang akan kita catat, pencatatannya atau akuntansinya di Resort Development Group. Kemudian bank merestrukturisasi utang tersebut ya, loan receivable kalau bagi bank loan receivable, kalau bagi Research Development Group menjadi loan payable. 10.500.000 itu akan direstrukturisasi ya. Di mana strukturisasi seperti ini. Mengurangi nilai prinsipalnya dari 10.500.000 menjadi 9 juta. Kemudian apalagi? Apalagi memperpanjang masa dari 31 Desember tahun 2019 harusnya sudah ini ya. Nah, kemudian perpanjang sampai 23.
31 Desember tahun 2003. Mengurangi juga interest rate historicalnya dari 12 ke 8. Tinggi banget ya. Banyak banget pengurangannya loh. Nah, kemudian lagi padahal kan kalau kita lihat sebetulnya bunga pasarnya itu 15% kayak gitulah intinya. Kita lihat bagaimana pencatatannya. Nah, ini di sini dibilang bahwa IFRS itu kalau terjadi seperti itu kayak resiko jil ulang, kayak akad ulang aja gitu, kayak transaksinya dari awal gitu. Kita mencatatnya ya kayak dari awal lagi gitu kan. Jadi kita melakukan perhitungan atas utang tadi, utang jangka panjang tadi itu kita hitung ulang utang tersebut sampai belibet. Hitung ulang utang tersebut gitu ya. Yaitu di sini utangnya tadi kan jadi 9 juta tuh ya. Jadi artinya 9 juta, kita lihat 9 juta itu adalah 3 tahun lagi, tahun 2023 akan dibayar 9 juta gitu, itu ceritanya. Maka 9 juta itu kita kalikan dengan PV-nya, dapatlah 5 juta sekian. Nah, kemudian bunganya, tadi kan bunganya 8% kan nominalnya, 8% kan, 8% dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 9 juta, ya. Sama dengan 720.000 itu dikalikan PV annuity-nya sama dengan 2 juta sekian. Ini kalau ditambahkan, berarti nilai fair value utang jangka panjang saat ini utang wesel jangka panjangnya adalah 7 juta 200 sekian ini. Nah, kemudian jurnalnya bagaimana kalau sudah ketemu yang baru? Ini adalah restrukturasi baru, ini angka baru nih ya, angka baru yang akan kita jurnal. Bagaimana angka barunya gitu ya? Tadi itu kan utang awalnya 10 juta sekian. Berarti kalau misalnya itu direstrukturisasi, itu kayak dibalikin aja gitu. Nah, oke. Jadi not payable yang lama debitkan kayak dibalikin itu. Nah, kemudian nanti yang utang barunya itu akan kita debitkan berapa? 7 juta sekian. Jadi ya perusahaan itu yang seperti ada untung gitu, makanya dicatat sebagai gain on extinguishment of debt gitu. Dan ini mungkin terjadi ya untuk saat ini gitu kan, mungkin ada beberapa yang mendapatkan restrukturisasi utang seperti ini gitu. Ini apalagi ini kalau misalnya nanti pembayaran bunga ya, kalau pembayaran bunga itu ya sama lah seperti yang sebelum-sebelumnya dibayarkan yang ini yang baru dengan menggunakan akad atau transaksi yang baru tadi. Kalau dibayarkan di akhir ya langsung aja dibayarkan 9 juta ini berarti not payable-nya di debit, kreditnya adalah cash, kayak gitu. Itu restrukturisasi. Kalau fair value oke, kita skip aja karena di sini dibilang kalau menggunakan fair value boleh. Kalau menggunakan fair value kalau ada misalnya nanti di misalnya katakanlah di value ulang, dinilai ulang ternyata ada selisih lebih dengan nilai pasar, maka dianggap sebagai gain. Kalau misalnya selisihnya kurang, dianggap sebagai loss. Itu saja kalau untuk fair value ya, kita nggak terlalu bahas detail. Kemudian yang terakhir itu mungkin ke rasio aja ya. Kalau ini kan ke presentation, biasanya itu kalau presentation itu atau penyajian itu kita harus mendisclose atau menyajikan catatan atas laporan keuangannya yang detail gitu ya. Biasanya detail itu ada macam-macamnya, kita catat itu di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ke analisisnya. Kita kalau misalnya terkait dengan utang, kita menghitung saya debt to equity ratio, debt to asset, kayak gitu. Misalnya debt to asset misalnya, itu total liability dibagi total aset. Ini menandakan bahwa kalau semakin tinggi ya rasionya, maka semakin berat perusahaan untuk membayar. Gitu. Kalau misalnya satu aja, artinya aset perusahaan itu ya memang udah hanya untuk membayar utang aja gitu, udah nggak punya modal lagi gitu. Apalagi kalau misalnya 1 koma, berarti dia minus equity-nya. Berat, artinya dia udah mau bankruptcy lah. Nah, kemudian kalau ini times interest earned itu artinya bahwa di sini kan income dibagi dengan interest expense. Ini untuk menandakan bahwa interest expense yang kita bayarkan itu sebetulnya untuk menghasilkan income itu berapa kalinya sih kayak gitu. Kalau misalnya sama, interest expense sama income kok sama, hasilnya satu, oh berarti ini ya kurang oke juga ya, masa interest expense-nya sama dengan pendapatan tuh untuk bayar utang semua dong kalau kayak gitu. Kayak gitu aja sih mungkin ya, Ninda. Terakhir nanti mungkin kita akan bahas soal kalau sempat nanti di part selanjutnya untuk membahas soal yang di problems. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.